مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada beberapa permasalahan yang perlu kita pikirkan saat ini agar kita semua terselamatkan. Karena kalau kita sudah benar dalam berpikir, insya Allah untuk masalah ini kita diberikan Allah ketenangan. Satu, yang pertama, Allah memerintahkan kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jadi di sini utamanya kita diperintahkan untuk bersatu dan jangan bercerai-berai. Ya, jangan bercerai-berai. Artinya gini, bercerai-berai itu pasti. Dan di sini saya mungkin bukan mewakili siapa-siapa, mewakili diri saya sendiri dan mungkin teman-teman yang sepakat ataupun yang setuju seperti ini. Kadang karena apa ya? Banyak isu, banyak fitnah yang akhirnya menjadikan kita itu bisa terpecah-pecah. Hanya karena faktor apa? Kita terlalu fanatisme dengan kelompok kita. Dari sini saya memperjelas kalau saya itu termasuk bukan orang yang fanatik kelompok. Satu, saya dibesarkan di Nahdien. Saya asli Nahdlatul Ulama. Kedua, saya juga pernah belajar di kelompok Muhammadiyah, di kelompok Salafi dan kelompok-kelompok yang lain. Itu karena apa? Dan belajar di Torekot. Itu karena apa? Saya ingin tahu bahwa ilmu Allah itu maha luas. Ilmu Allah itu meliputi segalanya. Dan saya tidak punya tujuan macam-macam kecuali agar nanti kita diberikan Allah banyak ilmu dan ilmu itu bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Saya alumni dari pesantren yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Cuma saya punya teman di Muhammadiyah banyak, punya teman di Salafi banyak. Tapi saya tahu kalau kita mencari perbedaan sampai kapanpun kita tidak bisa bersatu. Tapi kalau kita mencari, oh ini ada yang kita sepakati dan ada yang tidak kita sepakati, insya Allah tetap kita bisa hidup berbarengan dan bersatu meskipun beda dalam pengambilan keputusan yang diambil. Teman-teman sekalian, Sanza Channel, mungkin itu yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Saya jelaskan agar tidak banyak salah paham. Tapi kalau nanti akhirnya dijadikan salah paham, ya itulah liku-liku kehidupan. Seperti halnya seperti ini. Kalau saat ini sampean sudah berusaha baik kepada siapapun, berusaha ngapi isopoai, tapi ternyata kenyataannya ya sampean ikut disalahpahami, sampean dielehi. Sampean udah berusaha baik, ngapi, sampean ngalah, sampean berusaha untuk sabar, untuk ikhlas, tetap sampean dielek-elekno, sampean disalah-salahno. Iku wis gak iso diganti. Karena apa? Gak iso diganti koyo sampean niku kepengin diapii, dilem diapi-api no gak bisa. Karena apa? Ya itu dasarnya wis gak seneng dan itulah liku-liku kehidupan dan sampean harus terima itu. Harus bisa terima itu. Ini judulnya nanti kita buat liku-liku kehidupan dan bagaimana solusinya. Lah termasuk bagaimana kita menghadapi semua yang termasuk tidak senang dengan kita, yang selalu iri dengan kita. Itu tugas kita, bukan kita memusuhi. Tugas kita bagaimana kita bisa baik kepada mereka dan akhirnya Allah memberikan hidayah, kita sama-sama saling menghargai, saling menghormati meskipun kita tidak cocok dan kita tidak suka. Pemirsa Sanza Channel yang dirahmati Allah,
Kemudian saya ingin memperjelas bahwa sebenarnya manusia itu satu, ada banyak masalah dan banyak aib, bahkan banyak dosa. Apabila dosa itu dibuka di hadapan manusia, pasti kita tidak ada yang mengikuti. Entah itu kiai, entah itu ustadz, entah itu mubalek, entah itu siapapun. Kalau memang dibuka aibnya Allah, dibuka oleh Allah aibnya di hadapan pengikutnya, di hadapan jamaahnya, saya yakin semua jamaahnya muak, tidak ada yang bisa mengikuti, termasuk di majelis saya dan lain sebagainya. Tapi kita itu bisa seperti ini karena Allah menutupi aib kita. Bukan kita yang hebat, bukan siapapun yang hebat, itu karena hebatnya Allah menutupi aibnya. Makanya kita jangan pernah menyombongkan, meskipun kita banyak ilmu, ilmunya tinggi, orangnya cerdas, orangnya bisa apapun. Lah kita jangan sampai terjebak di situ. Karena apa? Nanti agar kita tidak salah dalam mengimani takdir Allah. Kalau kita beranggapan usaha kita yang menjadikan kita sukses, usaha kita yang menjadikan kita lancar, usaha kita yang menjadikan kita menjadi dihargai orang, diberkati orang dan lain sebagainya, itu nanti kita malah jauh dari Allah. Karena kita merasa takabur dengan usaha kita, kecerdasan kita, kepandaian kita, kesuksesan kita. Tapi kalau kita usaha itu semua kita hanya berupaya dan akhirnya hasil keputusan itu semua yang memberikan adalah Allah, insya Allah kita diselamatkan oleh Allah dan kita pun diberkati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Dalam perjalanan hidup kita akan menjadikan hidup kita ini lebih ringan dalam melangkah. Karena apa? Kita pasrah kepada Allah, butuh Allah, dibimbing Allah. Kita bisa menikmati hidup ini meskipun kita dalam kondisi ujian, cobaan, dalam musibah. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, kita tahu, oh ini karena kesalahan kita. Akhirnya kita diberikan oleh Allah musibah. Oh ini karena mungkin kita sudah saatnya diuji Allah, akhirnya kita bisa terima. Oh ini kita diberikan Allah bala, diberikan musibah, kita harus siap semuanya. Karena apa? Hidup kita ini tak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu catatan pesan buat diri saya pribadi dan teman-teman yang mengikuti Sanza Channel. Semoga selalu diberikan Allah rezeki yang barokah, diberikan rahmat, diberikan hidayah, dan diberikan keselamatan di dunia hingga di akhirat. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Itu dari saya akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.